Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu buat sobatku semuanya. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah pesugihan di Gunung Lawu. Di awal cerita, di lereng Gunung Lawu yang dingin dan diselimuti kabut abadi, terdapat sebuah desa kecil bernama Dukuh Sabrang. Desa ini tenang dan damai, namun menyimpan rahasia kelam yang hanya diketahui para tetua dan orang-orang tertentu yang terpilih. Salah satu rahasia itu adalah tentang pesugihan, jalan cepat menuju kekayaan yang dibayar dengan harga mahal, jiwa dan kehormatan. Sastro adalah seorang lelaki paruh baya yang hidup dalam kemiskinan setelah usaha dagangnya bangkrut karena tipu daya partnernya. Anak istrinya terpaksa pindah ke rumah mertua, meninggalkannya sendiri dengan hutang menumpuk. Dalam keputusasaan itulah ia mulai mendengar bisik-bisik tentang jalan pintas dari orang-orang tua di warung kopi. Mereka menyebutkan nama Gunung Lawu dan sosok yang disebut Kiai Jagal Abang, makhluk halus penunggu wilayah gaib Lawu yang dikenal mampu mengabulkan permintaan harta dengan satu syarat, tumbal. Dengan tekad nekat, Sastro mulai mendaki Gunung Lawu seorang diri. Ia membawa sesajen lengkap, kembang 7 rupa, kepala kambing hitam, dan minyak misik. Malam ketiga di dekat Hargo Dalem, Sastro melakukan ritual pemanggilan yang diajarkan oleh seorang dukun dari Karanganyar. Dalam sunyi malam yang pekat, muncullah sosok tinggi berjubah merah dengan wajah tersembunyi kabut. "Aku tahu maksudmu, Sastro," suara itu bergema seperti datang dari dalam tanah. "Tapi setiap harta ada harganya. Kau siap membayar?" Sastro menunduk. "Saya siap, Kiai, asal saya bisa kembali kaya dan berkuasa." Kiai Jagal Abang mengulurkan tangan. "3 tahun dari sekarang, aku akan mengambil yang paling kau cintai." Sastro, dibutakan oleh ambisi, menyambut tangan itu. Mereka berjabat, dan dunia seolah berputar. Dalam waktu singkat, Sastro kembali membangun usaha. Tak hanya sukses, ia menjadi orang terkaya di kotanya. Pabrik, tanah, rumah megah, mobil mewah, semua datang seperti hujan emas. Ia kembali pada keluarganya, memberi mereka segala kenyamanan duniawi. Namun ia tak pernah menceritakan bagaimana ia bisa bangkit. Namun setiap malam, mimpi buruk menghantui. Sosok Jagal Abang selalu muncul di ujung kamar, menatap kosong. Waktu terus berjalan. Tahun pertama, kedua, dan tibalah tahun ketiga. Tepat di malam ulang tahun anak bungsunya yang ke-7, istri Sastro meninggal secara misterius. Tubuhnya kaku seperti batu, dan wajahnya membiru seperti dicekik dari dalam. Dokter tak bisa menjelaskan sebabnya. Sastro menangis, menjerit, tapi ia tahu janji telah ditagih. Tapi itu belum selesai. Setiap tahun setelahnya, satu demi satu orang terdekatnya meninggal secara misterius. Sastro berusaha meminta pertolongan para ustaz, dukun, hingga pergi ke tanah suci. Namun bayangan Jagal Abang tak pernah lepas. Bahkan usahanya mulai runtuh perlahan, uang habis, dan dirinya menjadi gila. 15 tahun kemudian, Sastro menjadi gelandangan tua di kaki Gunung Lawu. Orang-orang menyebutnya si gila Lawu, karena sering berbicara sendiri dan tidur di kuburan tua. Namun pada suatu malam, ia menghilang. Hanya ditemukan jejak kaki yang mengarah ke hutan lebat, lalu hilang begitu saja. Konon, arwahnya kini menjadi bagian dari pengikut Kiai Jagal Abang, membantu mencari tumbal baru yang haus akan kekayaan instan. Dan hingga kini, jika kau bermalam di sekitar Candi Ceto atau Hargo Dalem, dan mendengar suara langkah atau bisikan, "Kau siap kaya," maka mungkin giliranmu telah tiba.